Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Nurul Bustanul Ulum Kampung Kebon Jaya Kebon Agung rahimahullah. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita semua masih diberi kesempatan, ditakdirkan bisa memenuhi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Mudah-mudahan sakit istiqomah, mudah-mudahan sakit dadoso tambahan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mantar muka tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muka sedaya diakui dados sematikannya Nabi Muhammad. Mantar muka sedaya asal syafaatikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, para sedaya yang mulia, saat ini monggo kita kirim Fatihah, kita tawasul dumateng para nabi, para guru kita sedaya, orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan mas kita pada malam hari ini sangat membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ashabihi dzurriyyati ajma'in. Mawasana sultan al-awliya Syekh Al-Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khusulla muallifi hadzal kitab Fathul Gharib al-Mujib Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa Syekh al-Alama al-Imam Ahmad bin Husain As-Syahir bi Abi Suja rahimahumullah ta'ala wa khusulla jamil awliya ittisah wa usulil musnad abi muassisi jama'iyah Nahdlatul Ulama wa khusulla jamil masyayikh sahiri awalan wa akhiran wa usuli mafra'im wa khusulla Ramli Hajatul Hamid bin Abdullah bin Umar Basran wa khusulla Al-Hamid Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya Baghalgan wa ila jami' ulami hadhihi al-qaryah ulami hadhihi al-baldah wa usul al-qaryah wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhil hukmi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati ad-du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan keterangan seminggu yang lalu. Pada malam ini kita akan mengupas seputar kesunahannya wudhu. Wa sunanuhu ayil wudhu'i asratu asya'a. Wa sunanuhu utawi biro-biro kesunahane wudhu. Ayil wudhu'i tegese wudhu.
asratu asya'a iku ana 10 pira-pira perkara. Wa fi ba'din nusakhi kan iku tetep ing dalem sebagiane salinan matan atau keterangan di kitab lain memakai kata-kata asru khisolin 10 tingkah. Atas kitab niki kali kitab itu ada perbedaan kata-kata tapi maksudnya sama. Kesunahan wudu itu jumlahnya ada 10. Nomor sedasa niku nomor sunggal atasmiyatu iku maca bismillah. Awalahu ing dalam kawitane wudu wa aqalluha utawi luwe sedhithike tasmiyah atau maca bismillah. Bismillahi iku lafal bismillah. Wa akmaluha utawi luwe sempurnane tasmiyah maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim iku lafal bismillahirrahmanirrahim. Adapun 10 di antara kesalahan wudu yang pertama yaitu membaca bismillah di awal permulaan wudu. Dan paling sedikitnya membaca bismillah yaitu lafal bismillah ngoten tok. Lek panjenengan pengin sempurna maos bismillah ditutukaken sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Niki berdasarkan dawuhne Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi, kullu syai'in, tapi beneran dari kitab niki. Fa in taraka mongko lamun ninggal sapa wong kang wudu atas miyata ing maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu ata mongko nekanono sapa utawate biha kelawan atas miya maos bismillah fi atsiyaihi ing dalem tengah-tengahe wudu. Apabila orang yang berwudu itu lupa tidak membaca bismillah di awal permulaan wudunya, maka dia diperbolehkan membaca bismillah di tengah-tengah wudu. Nopo tepak membasuh tangan kali maos bismillah. Kersane asal kesunai bismillah, kesunatane wudu. Fa in farawa moko lamun rampung minal wudu'i saking wudu lam yakti mongko ora usah nekani sapa wong kang wudu biha kelawan maos bismillah. Lek wonten tiyang wudu supe mboten maos bismillah sampai wuduke rampung selesai, maka dia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan kesunahan maos bismillah. Dadi bismillah niku sing afdol di awal kali saderenge panjenengan membasuh muka wajah nggih niku maos bismillah riyen. Marang wonten melafalkan niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Terus membasuh muka. Ketika membasuh panjenengan sing maos nawaitul wudu'a wau dihadirkan di hati. Niku namine niat. Karena niat itu tempatnya ada di hati dan bersamaan dengan membasuh muka ketika wudu. Untuk membaca bismillah sendiri ini juga ada kriterianya, yaitu kita disunatkan membaca bismillah dengan catatan kita berwudu di tempat yang tidak ada WC-nya atau bukan jeding. Kalau kita berada di dalam ruangan jeding, contohnya nggih. Jeding niku nggih tempate nusewu pipis. Atau jedingnya ada WC-nya apalagi tempatnya buang air besar. Niku panjenengan umpami pingin asal kesunahane maos bismillah wonten di mana? Wonten di ati. Lek maos bismillah wonten di ati berarti mboten enten suarane nggih.
tapi asal kesunahan panjenengan. Menawi panjenengan tetap maos bismillah, tersewu boten asal kesunahan tapi asal keharaman, karena tidak boleh membaca kalimat-kalimat thayyibah di dalam ruangan yang ada WC-nya atau di dalam jeding. Karena jeding itu adalah tempat yang tidak pantas untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Terus panjenengan pirsani lek panjenengan siram terus sekaligus wudu di jeding niku, maka bismillahnya diganti mawon. Keranten ketika kita membaca bismillah, kita tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan fadilahnya membaca bismillah dengan suara yang keras atau boten di dalam hati membacanya? Yaitu kita berwudu di luarnya jeding. Kan ada tempatnya wudhu sendiri wonten ya. Kalau di musola atau masjid ada tempat wudhu jejer. Kalau zaman dulu ada jeding besar, memang khusus untuk wudhu. Atau kita ada di halaman, biasa kali nyiram-nyiram, kali keran, mari kita wudhu. Kita baca bismillah keras tidak apa-apa, asalkan kita tidak berada di dalam jeding. Bacaan-bacaan selain bismillah terus nanti contohnya apa? Contohnya doa. Tidak boten napa-napa. Malahan ada doa khusus untuk masuk jeding atau WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada panjenengan dan panjenengan dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Itu memang kita dianjurkan membaca doa agar kita tidak diganggu oleh setan, karena di dalam jeding itu tempatnya setan. Makanya di antara kesunahan wudu, kita wudunya disunatkan cepat-cepat, termasuk mandi juga cepat-cepat, wudu cepat-cepat, tidak boleh berlama-lama berada di jeding. Nopo? Karena di dalam jeding itu adalah tempatnya setan, kata setannya. Soalnya gak ada orang muda ya, gak ada orang atus. Tempatnya orang membuang air besar atau air kecil. Terus intinya panjenengan saged angsal kesunahan wudu ketika kita berada di jeding, yaitu membaca bismillahnya di hati. Lek supe ono tengah-tengah kayak teleng, langsung terus akan mau ning hati, ning napa di dalam hati kita. Lek sampai buyar lali apa bismillah, nggih mboten asal kesunahan menang. Terus lari-lari masa aktifnya habis. Kata sampai nggih. Masa aktifnya habis. Kula lanjut nggih. Sing nomor kali kesunahan wudu wa waslul kaffaini, lan baso epek-epek loro, ilal kau'aini tumeka maring pergelangan kali, qablal matmadati ing dalem sadurunge kemu, wa yaghsiluha lan baso sapa wong kang wudu ing epek-epek loro salatan kelawan telung ambalan. Kapan itu intarot data lamun mamang sapa wudu fi tuhrima ing dalem kesuciane epek-epek loro. Qabla idkhalihi ma ing dalem sadurunge nglebokaken epek-epek loro al-ina ing wadah sing wonten banyune nggih. Al-mustamili kang mengko alama ing atase barang taruwana al-qallata ini kang kurang rongkolah. Fa illam yasilha mongko lamun ora basuh sapa wudu ing epek loro
kuriha moko den makruhaken lahu kadue wong wudu wong suma apa miliaken banyu fil inai ing dalem wadah. Adapun kesunahan wudu yang nomor 2 yaitu membasuh kedua kedua telapak tangan sampai ke pergelangan. Atas niki sampai pergelangan itu berarti nggih gelang. Ya mriki berarti nggih. Boten sampai mendukur ngoten. Wonten tak gelang kita Pak mendukur wonten. Wonten tapi jarang. Maksudnya pergelangan itu nggih gelang sing lumrahe nggih mriki. Atas panjenengan saderenge menapa wudu itu disunahkan cuci tangan. Dan cuci tangan itu memang ajaran Islam. Bukan hanya karena ada corona gitu. Mulai singin memang disunahkan kita itu cuci tangan. Itu simbol dari kebersihan. Terus panjenengan saderenge wudu niki kedua telapak tangan ini dibasuh dulu sampai ke kedua pergelangan. Ini dilakukan sebelum kita ini berkumur. Karena kita berkumur, ini medianya memakai tangan. Tapi berkumur niki dibesani riyen terus baru berkumur. Dan kita ini dianjurkan untuk membasuh telapak tangan ini sampai 3 kali apabila kita ini ragu telapak tangan kita ini suci apa enggak. Pola mantun nyekel atau kan mantu cepeng tiang kadang ya. Jadi kita tidak tahu atau baru saja kerja sehingga rawan ada kuman atau kita ragu ono najis ya pun enggak, itu disunahkan membasuhnya sampai 3 kali. Terus kita ini juga dianjurkan untuk tidak memasukkan telapak tangan kita ke dalam air yang mana air itu kurang dari 2 kolah. Kalau kita ini ragu tanganku ini suci apa najis, atau jenengan mondot napa gayung sewur terus diklucuraken miring ngeten. Pun sampai tangan dilebetaken teng wadah yang kurang dari 2 kolah. Niku lek panjenengan ragu tentang kesucian tangan panjenengan. Kalau kita terjang ada wadah yang ada airnya kurang dari 2 kolah. Kita ragu akan kesucian tangan kita. Lalu kita ini tetap memasukkan tangan kita ke wadah tadi, di mana wadah tadi itu kurang dari 2 kolah, maka hukumnya makruh. Betul sampai haram ya. Hukumnya makruh. Kalau kita yakin tanganku suci, mang mari wece, ndak nyekel apa belas. Terus ada air kurang dari 2 kolah, kita masukkan pakai tangan kita, maka boten sampai makruh. Ini ada kaitannya dengan air yang kurang dari 2 kolah seperti keterangan yang dulu ya. Wal matmadatu ingkang nomor 3 kesunahan dari wadah wudu yaitu berkumur. Ba'da ghuslil kaffaini ing dalam sause mbasuh kedua telapak tangan. Sami kali keterangan enggal niki. Terus membasuh kedua telapak tangan sebelum berkumur. Niki berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Karena kita berkumurnya ini pakai tangan. Sing paling aman panjenengan niku menawi badhe cuci tangan niku damel keran. Karena langsung airnya itu hilang. Langsung jatuh ke bawah. Wa yasulu lan hasil aslu sunnati apa pokoke kesunane berkumur fiha ing dalam matmadoh atau berkumur biidkhalil ma'i kelawan mlebuaken banyu fil fami ing dalem mulut sawaun iku padha uga adarahu utawi yen to muter-muteraken
sapa wong kang wudu fihi ing dalem alfami wa najahalan nglepeaken amla utawa ora. Kesunahan wudu yang nomor 3 yaitu berkumur dengan cara sebelum membasuh kedua telapak tangan, setelah membasuh kedua telapak tangan. Dan berkumur ini bisa terjadi yaitu dengan cara kita masukkan air ke dalam mulut kita. Mari kita berkumur atau puter-puteraken tuya di mulut kita. Terus air tadi itu kita minum boleh, kita lepeh boleh. Fa'in aroda alakmala najahu. Apabila kita ini ingin sempurna, maka lebih baik dilepeh tuya tadi itu. Air tadi itu. Air berkumurnya niku dilepeh. Pun ditelan. Lek ditelan ya apa? Mboten napa-napa. Tapi panjenengan menawi pingin asal keutamaane dilepeh mawon. Berkumur dilepeh, berkumur dilepeh sampai 3 kali niku menambahi kesunahan. Kumur itu pun sunnah, nek dikerjakan 3 kali tambah sunnah. Nah, terus berkumur itu tidak hanya memasukkan air lalu dilepeh tapi diputer-puter sampai kita anggap di hati kita ini punya keretek bersih. Wal istinsaru, dan yang nomor 4 dari kesunahan wudu yaitu istinsar. Istinsar niku lek diterjemah nyesep banyu irung. Ba'dal madmadati ing dalem sause berkumur. Dados matur berkumur panjenengan mlebetaken malih tuya teng irung. Ukurane sampai teng rongga hidung. Biasae krasa rada sakit nggih. Niku ukuran kesempurnaannya di situ. Bahkan walaupun kita berpuasa, kita tetap dianjurkan untuk berkumur dan nyesep banyu irung. Ukurannya gimana? Sampai ke rongga hidung. Tidak boleh ditelan kalau berpuasa, tidak boleh dimasukkan kalau berpuasa, harus dikeluarkan. Yang utama bagaimana ketika kita ini nyesep banyu irung di luar puasa, tetap dianjurkan kita ini mengeluarkan air sesepan yang dimasukkan ke hidung dikeluarkan lagi, boten dilebetaken. Napa keranten biasa orang kelung ya, berarti ada efek yang negatif. Niki keterangan di kitab niki kedah didalaken malih. Walaupun ketika kita masukkan itu ndak apa-apa, ndak sampai haram. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki bi thalathati hurufin yatadammanu min kulli minha. Adapun yang afdol antara berkumur dan istinsar itu dalam satu kaligus. Maksudnya dalam satu kaligus panjenengan mundhut tuya satu kali, satu jiwan, lalu dibuat berkumur plus langsung nyesepaken teng irung. Saged praktek jenengan. Mundhut tuya sret, langsung lebetaken teng kemu, terus sisanya dimasukkan ke irung, disesepaken teng irung. Terus berkumur kalinya sebanyu irung niki dalam waktu yang bersamaan dan disunnahkan 3 kali. Kumur langsung dilebetaken teng irung malih. Pun 1 kali. Malih mundhut malih sak jawukan didamel berkumur, sisai langsung dilebetaken teng irung sampai 3 kali. Ukuran kesunahan untuk istinsar bagaimana? Ukuran kesunahan pokoknya wonten tuya mlebet teng irung itu sudah mendapatkan kesunahan walaupun kira sempurna. Lebih sempurna sampai tutuk teng rongga hidung sampai rotok jero.
Ini urutannya antara berkumur dan nyesep irung. Ini setelah berkumur nyesep irung, ngoten nggih, nyesep banyu irung. Tapi sing afdol keduanya ini dijadikan satu. Baik berkumur maupun nyesep irung ini satu sekaligus. Walaupun urutannya berkumur dulu baru nyesep irung. Tapi sing afdol keduanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Satu kali jauhan langsung dua kali kesunahan ini bisa terpenuhi. Pun niki untuk kesunahan wudu kula terangkan sampai sekawan mawon nggih. Samangkin dalam buka untuk pertanyaan, tapi sebelumnya kula nggak ada PR di pertemuan yang dulu nggih, Mas ini nggih. Bapak ini tanggal bagaimana cara mandi besarnya orang yang berban. Karena mandi besar itu syaratnya seluruh anggota tubuh bagian luar ini harus dibasuh dengan air. Bagaimana kalau ada perbannya? Maka solusinya dia tetap diwajibkan untuk mandi, dan bagian-bagian tubuh yang di luarnya perban ini wajib dibasuh. Untuk yang diperban bagaimana? Solusinya dia pakai tayamum. Terus mandi nggih, terus ditambah kali tayamum. Tayamum niku yaitu alatnya pakai debu yang suci. Insya Allah lek disari karpet ini suci insya Allah. Pasti wonten debune nggih. Tapi kedhik mawon. Pun kadang-kadang nggih dados wedak nggih. Pondot sret paranten di napa ditempelaken teng wajah dan ndak harus rata. Karena tayamum niku cuma gatose wudu istilah darurat niku. Terus paranten di mondot malih ditempelaken teng kedua tangan. Sampun nek kali ini kedok. Terus anggota yang wajib terkena debu atau ditempelin debu untuk tayamum wajah kali kedua telapak tangan mawon, dan tidak harus rata. Sikil mboten usah, kepala mboten usah. Terus perbanding mau mboten usah diparingi debu. Karena kan jenengan bejoe wonten nek bokong nggih. Wonten nek bokong perbane. Mriki. Terus perbane mboten usah paring debu karena yang ditempeli debu ketika bertayamum itu cuma anggota badan, wajah dan kedua telapak tangan. Dan tayamum itu bisa menjadi gantinya wudu dan gantinya mandi besar. Terus panjenengan menawi bertayamum sebagai ganti dari wudu nggih wajah kali telapak tangan. Terus kalau kita mau mandi besar, karena kita tidak bisa mandi besar secara sempurna, gantos tayamum. Anggota mana saja tetap wajah kali kedua tangan. Boten berarti tayamum untuk gantinya mandi harus gulung-gulung di debu, boten. Wajah kali kedua tangan toh. Anggota lain boten. Inilah syariat. Syarat itu tidak memberatkan pada umat. Maksudnya ketika ada kesulitan pasti ada solusi. Solusi ini yaitu yang tidak menyakitkan pada hamba, pada orang mukallaf misalnya. Orang mukallaf itu orang yang terkena kewajiban untuk beribadah. Tembaknya. Terus wudu, mandi tetap mandi, niate mandi, terus ditambahi kali tayamum. Ngoten tok. Nawaitu tayammuma. Ampun ngoten tok. Nggih. Sami kali wudu, nawaitul wudu'a cekap panjenengan. Ndak usah li rafil hadatsil adhari. Lek badhe diterusaken nawaitu tayammuma listibahatis shalat. Kula niat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat. Ada kadang orang itu divonis oleh dokter sampai punya penyakit tidak boleh terkena air. Ya apa ngoten niku? Kulitnya tidak boleh terkena air.